Pertama adalah ada di sebelah kanan saya, namanya Pak Handoko Supranoto, kalau ada yang belum kenal. Nah, nanti bagaimana mempengaruhi saya nanti saya akan cerita. Yang kedua di sebelah kiri saya, ini Pak Rison Manyonyo ini, Manyonyo betul dia? Siap. Soalnya saya suka salah sebut. Beliau ini tunanetra sejak tahun 1999. Dan pada tanggal 7 Februari tahun 2006 membentuk perkumpulan El Safan sebelum berubah menjadi Yayasan El Safan. Nah, singkatnya beliau adalah Dewan Pengurus Yayasan El Safan, kemudian Pak Handoko ini Ketua Dewan Pembina, dan saya orangnya mana Pak? Ya, ini berdiri dong. Ada juga Dewan Pengawas, termasuk istri saya di sana, begitu. Dan puji Tuhan, karena beliaulah gitu dan kawan-kawan di sini, ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kami akhirnya mempunyai tempat yang permanen, yang saat sekarang ini ada di daerah Jakarta Timur. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana. Pak Santo sudah pernah ya? Sudah. Pak David belum ya? Bapak juga belum ya? Nah, kita nanti semua iya harus. Ya, bagaimana nanti kita melihat anak-anak yang disabilitas, ya, terutama karena mata nggak lihat, tapi bisa main musik, bisa Instagram, bisa WhatsApp, ya, nah, bingung lah kita ya, gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya sederhana aja, An. Nah, Silviana itu yang nama perempuan. Ya, saya suku Sunda asli. Saya dulu Muslim. Tahun 94 saya bertobat. Ya, pertobatan saya juga kayak kapal selam, Pak. Ya, timbul tenggelam, tapi pada akhirnya kalau udah ditangkap Tuhan tuh memang gak bisa lari lagi. Ya, jadi 5 tahun yang lalu saya ditabiskan juga sebagai pendeta. Tapi pendeta misi tidak mengembalakan. Nah, saya sendiri berprofesi sebagai advokat udah dari tahun 77 gitu ya, sampai dengan sekarang. Saya untuk di Jakarta Timur saya ketua Dewan Pakar, Pak ya. Kalau di pusat saya wakil ketua Dewan Kehormatan gitu. Di Peradi, Pak. Bapak tahu lah ya, kalau Peradi pecah-pecah mulu gitu. Baik, yang saya ingin ceritakan bagaimana saya menjadi seorang Kristen. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen. Banyak pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Bahkan waktu saya married pun, kebetulan istri saya dari Manado. Istri saya satu, Pak. Anak saya 2. Istri saya dari Manado, dan waktu saya married, karena saya tidak diakui oleh keluarga saya, jadi saya sendirian, Pak, ke Manado, kawin di sana. Ya, padahal keluarga ini keluarganya Pak Hari Kumaat gitu ya, jadi cukup anulah di sana gitu. Nah, ya sedih juga gitu. Nah, setelah anak saya 2, barulah keluarga saya mengakui saya sebagai, dan mereka juga pada akhirnya menerima kekristenan saya. Nah, apa yang menyebabkan? Karena memang saya bisa menjelaskan bagaimana saya mengikuti Kristus. Selanjutnya nggak gampang ya, seperti saya bilang ya, bahwa dalam perjalanan saya jatuh bangun, ya, saya bahkan sempat kembali lagi menjadi Muslim lagi, gitu ya. Tapi pada akhirnya, nah ini yang saya mau cerita. Mungkin karena kenakalan saya, ya, cara hidup saya juga yang kurang baik. Usia 45 tahun saya divonis diabetes. Tapi setelah diteliti bukan 45 katanya. Dari sejak usia 27 tahun. Nah, kenapa sampai seperti ini? Saya ciacai, Pak. Saya kebetulan saya pernah di India 2 tahun, saya belajar spiritual science di sana, dan memang syaratnya itu ya, nggak makan daging, ikan, telur. Nah, hampir kurang lebih 30 tahun. Mungkin itu yang menjadi penyebab saya menjadi diabetes. Nah, tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Bapak-bapak lihat
tubuh saya masih sehat, gitu ya, rambut saya masih tumbuh. Iya Pak. Iya, kan? Ya, karena ini saya bilang anugerah dan ini the second chance untuk hidup. Karena sekarang harta yang paling berharga itu menurut saya itu kesehatan. Setuju ya Pak? Nah, jadi saya mau cerita sedikit boleh Pak. Jadi saya ini dapat pengetahuan sedikit Pak. Pengetahuan sebenarnya 5 menit. Itu boleh ya Pak ya? 5 menit aja. Pengetahuan ini terkait dengan tubuh kita Pak. Kalau Bapak tahu dari umur 0 sampai dengan 21 tahun, Pak David sehat nggak Pak? Kenapa? Tahu nggak kenapa kita dari 0 sampai 21 tahun itu sehat? Dan pada saat usia 30 itu atlet biasanya selesai. Nggak ada Pak Dius Pomoh ya di sini ya. Kita bisa tanya kenapa orang atlet itu sampai umur 30 nggak dipakai lagi. Nah, singkat cerita begini rahasianya. Dari 0 sampai dengan 21 tahun itu masa pertumbuhan sampai sempurna, sampai paripurna nih. Dimana kita punya sel dibentuk sampai dengan sempurna. Ya, yang jumlahnya saya juga baru tahu Pak. Bapak tahu nggak Pak? Berapa jumlah sel yang ada di tubuh kita ini? Ya, ada yang tahu? 700 triliun Pak. Banyak sekali kan? Nah, 700 triliun ini terbentuk, sel-sel ini membentuk jaringan dan kemudian membentuk organ. Ya, organ jantung, organ paru-paru dan sebagainya. Nah, sempurnanya tentu ada waktu umur 21 tahun. Tetapi pada waktu umur 21 ke 30 ini sudah mulai berkurang. Meskipun masih bagus ya kalau bisa dijaga sampai 30. Nah, ini semua kenapa kok masih bisa bagus? Karena ada yang disebut dengan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita Pak. Ya mungkin itu sih nggak usah saya cerita ya radikal bebas, tapi kita semua sekarang menghadapi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita kemudian jadi sakit. Nah, pada waktu kita masuk usia 40 tahun, ya mulailah ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ya ada yang jantung. Biasanya usia 40 Pak. Itu sebabnya kenapa sih? Apalagi yang cancer, saya tadi malam baru ketemu yang saya cancer, kasihan juga ya. Itu sebenarnya sederhana, karena sel-sel yang jumlahnya 700 triliun tadi, itu kalau dalam satu hari mati 10 juta atau 1 miliar, selesai. Karena kita tanpa antioksidan yang ada di dalam tubuh kita nggak bisa hidup 5 menit aja. Tapi Tuhan itu baik. Ya, antioksidan yang paling tinggi itu di hati. Jadi hati kita yang mengeluarkan antioksidan, sehingga pertumbuhan dari 0 sampai dengan 21 tahun ini recovery sel-sel kita yang mati. Tapi setelah umur 40 tahun Pak Daud, ya sel kita banyak yang mati, organ kita juga bekerja udah mulai berkurang. Jadi satu-satunya jalan adalah bagaimana kita harus minum antioksidan. Nah, antioksidan itu didapat dari mana? Itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya seperti di dalam firman Tuhan, kepadamu diberikan buah-buahan yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, hanya masalahnya kita sekarang problemnya, ya untuk merecovery tubuh kita ini perlu 5 piring sayuran dan 5 piring buah-buahan. Nah, itulah perjuangan kita Pak. Nah, kalau saya sekarang, umur saya sekarang udah 68 Pak. Ya, 2 tahun lagi saya udah berumur 70. Jadi kalau Mazmur 90 ayat 10 ya Pak ya. Ya, umur manusia itu berapa? 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Jadi ya saya nunggu 2 tahun lagi. Tapi puji Tuhannya, inilah yang saya mau saksikan. Ya, bahwa gula saya yang tadinya 330. Ini saya udah mati 3 kali Pak. Udah mati 3 kali. Ya kalau cerita matinya nanti aja di luar. Dari 330 itu sekarang saya udah turun jadi 97. Dan ini konsisten banget, nggak berubah nih. Saya udah 3 bulan ini di bawah 100 terus. Makanya badan saya bisa lebih bagus, muka saya lebih bagus, rambut saya lebih bagus. Ya, itu semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya. Amin. Kira-kira itu kesaksian saya. Mudah-mudahan. Puji Tuhan.
Terima kasih Pak An untuk kesaksian yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, bahwa kalau kita masih diberikan kesehatan itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita masih ada pada pagi hari di sini itu karena Tuhan belum selesai dengan kita. Bapak sekalian, kita hari ini kita sama-sama memberikan persembahan. Tapi sebelum memberikan persembahan, saya ingat ada sebuah kisah pada waktu dulu saya sempat dengar sebuah cerita di YouTube. Mengapa